Hantu tanpa kepala. Angin malam berembus dingin saat Ardi menapaki jalan setapak menuju rumahnya. Langit gelap tanpa bintang, hanya ada bulan sabit pucat yang menggantung di langit seperti mata yang mengawasi. Setelah menghadiri acara kumpul keluarga di rumah saudaranya, pemuda itu terpaksa pulang sendirian karena motor yang ia kendarai mogok di tengah jalan. Rumah Ardi berada di ujung desa, tepat di tepi hutan yang terkenal angker. Orang-orang menyebutnya hutan mayit karena banyak kejadian mengerikan yang terjadi di sana. Salah satunya adalah penampakan makhluk menyeramkan, hantu tanpa kepala. Sebenarnya Ardi bukan tipe orang yang mudah percaya tahayul. Namun cerita-cerita yang diceritakan orang-orang di desa cukup membuatnya sedikit gelisah. Dia mempercepat langkah, melewati pematang sawah yang sunyi. Di kejauhan, hutan itu tampak seperti bayangan hitam yang menelan cahaya. Setiap langkah yang diambilnya terdengar menggema di keheningan. Semakin dekat ke rumahnya, suasana semakin sepi. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam. Hanya hembusan angin yang terdengar seperti bisikan halus. Saat melewati batas antara desa dan hutan, Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia merapatkan jaketnya dan mencoba berpikir positif. Krak, sebuah ranting patah di belakangnya. Ardi menoleh cepat, tapi tidak melihat apa-apa. Jantungnya berdegup lebih kencang. Mungkin hanya hewan malam, pikirnya. Namun, saat ia melangkah lagi, terdengar suara langkah lain yang mengikuti. Tap, tap, tap. Ardi berhenti. Suara itu juga berhenti. Dia menelan ludah. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Merasa tak nyaman, ia kembali berjalan. Kali ini lebih cepat, namun langkah itu tetap mengikutinya. Tap, tap, tap. Ardi menoleh sekali lagi. Kali ini matanya menangkap sesuatu di kegelapan hutan. Sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya tegak tanpa kepala. Darahnya berdesir. Kakinya terasa lemas. Sosok itu tidak bergerak, tapi aura mengerikannya begitu kuat. Ardi ingin lari, tetapi tubuhnya seolah membeku. Lalu sosok itu melangkah maju. Tap, tap, tap. Meskipun tanpa kepala, sosok itu tampak memperhatikan Ardi. Tubuhnya besar, dengan pakaian compang-camping yang lusuh dan berbau busuk. Tangan panjangnya tergantung di sisi tubuh. Jemarinya seperti cakar yang siap mencengkeram. Ardi berusaha berpikir rasional. Mungkin ini hanya ilusi. Mungkin ini hanya bayangan pohon yang menyerupai manusia. Tapi saat sosok itu semakin dekat, Ardi tahu ini bukan halusinasi. Sesuatu bergerak di dekat kaki sosok itu. Sebuah kepala tergeletak di tanah, bermata kosong, menatap Ardi dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Perlahan, kepala itu menyeringai. Ardi menjerit. Ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa, tanpa berani menoleh ke belakang. Langkah kakinya membelah keheningan malam. Ia tidak peduli lagi dengan jalan setapak.
atau lubang di tanah. Ia hanya ingin menjauh dari makhluk itu. Suara langkah mengikutinya. Semakin cepat Ardi berlari, semakin cepat suara itu mendekat. Tap, tap, tap. Tiba-tiba sesuatu mencengkeram pundaknya. Ardi menjerit lagi. Tubuhnya tersentrak ke belakang. Sesuatu yang dingin dan lengket menyentuh kulitnya. Saat ia menoleh, wajah tanpa kepala itu ada di belakangnya. Ardi menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Tapi cengkeraman dingin itu semakin erat di baunya. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meronta, tapi kekuatan makhluk itu luar biasa. Dalam kegelapan, Ardi bisa melihat lebih jelas sosok mengerikan di hadapannya. Tubuhnya tinggi dan tegap, mengenakan pakaian compang-camping yang basah oleh sesuatu yang tampak seperti darah. Tetapi yang paling mengerikan adalah lehernya kosong. Hanya ada lubang menganga yang hitam pekat, seolah menalam semua cahaya di sekitarnya. Dan kepala itu, kepala yang tadi tergeletak di tanah ini bergerak sendiri. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tajam. Mata kosongnya menatap Ardi dengan pandangan penuh kebencian. Ardi merasa jantungnya hampir meledak. Ia mencoba berteriak lagi, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Makhluk itu bergerak mendekat, dan tiba-tiba di kepala tanah itu mengeluarkan suara berbisik. Kau akan menghentikan aku. Ardi merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa. Kata-kata itu begitu dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Ardi menendang kepala itu sekuat tenaga. Kepala itu terpental dan menggelinding ke dalam kegelapan hutan. Kesempatan itu ia manfaatkan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia meronta dari cengkeraman hantu tanpa kepala itu dan berlari secepat yang ia bisa. Suara jeritan melengking menggema di hutan. Makhluk itu tidak tinggal diam. Ia mengejar Ardi dengan langkah cepat, seolah meluncur di atas tanah. Tap, tap, tap. Ardi bisa mendengar suara itu semakin mendekat. Ia harus menemukan tempat berlindung. Namun di sekelilingnya hanya ada pepohonan tinggi dan semak-semak lebat. Tidak ada rumah, tidak ada orang. Tiba-tiba di kejauhan ia melihat sesuatu. Cahaya redup dari sebuah gubuk tua. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari menuju gubuk itu. Ketika ia sampai di depan pintu kayu yang sudah lapuk, ia segera mendorongnya dengan kasar dan masuk ke dalam. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Gubuk itu gelap dan berdebu. Bau apek bercampur dengan aroma busuk menyengat hidungnya. Tapi ia tidak peduli. Yang penting sekarang adalah bersembunyi. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding dan mencoba menenangkan diri. Di luar suara langkah itu berhenti. Sunyi. Ardi menahan napas. Ia tidak tahu apakah makhluk itu masih di luar atau sudah pergi. Lalu sesuatu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ardi merasakan jantungnya mencelos. Tok, tok, tok.
Ketukan itu semakin keras, seolah-olah makhluk itu tahu ia ada di dalam dan sengaja mempermainkannya. Ardi menutup mulutnya, berusaha menahan suara nafasnya yang memburu. Lalu semuanya hening. Ardi menunggu beberapa detik, lalu beberapa menit. Tidak ada suara apapun di luar. Ia mulai berpikir bahwa makhluk itu sudah pergi. Dengan sangat hati-hati, ia mendekati jendela kecil di gubuk itu dan mengintip keluar. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Ardi mengembas napas lega. Mungkin makhluk itu menyerah dan pergi. Namun saat ia berbalik, makhluk itu sudah berdiri di dalam gubuk, tanpa kepala. Dan di tangannya, ia memegang kepalanya sendiri yang kini menatap Ardi dengan senyum lebar. Sekarang kau milikku. Kepala itu berbicara. Dan sebelum Ardi bisa berteriak, semuanya menjadi gelap. Gelap. Ardi merasakan tubuhnya melayang dalam kehampaan. Udara di sekelilingnya dingin menusuk, seperti tertelan ke dalam kegelapan tanpa akhir. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Lalu suara itu datang lagi. Sekarang kau milikku. Ardi tersentak. Matanya terbuka lebar. Ia masih berada di dalam gubuk tua, tergeletak di lantai yang dingin dan berdebu. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Namun ada yang berbeda. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terasa aneh, berat, kaku, seolah ada sesuatu yang hilang. Kemudian ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Dunia di sekelilingnya tampak terbalik. Sudut pandangnya rendah, tidak seperti biasanya. Ia bisa melihat tubuhnya sendiri berdiri di depan cermin tua yang buram. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuhnya berdiri di depan cermin tanpa kepala. Ardi ingin menjerit, tetapi ia tidak memiliki mulut. Ia baru sadar, ia bukan lagi dirinya sendiri. Kepalanya kini berada di lantai, dan tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Tangan tubuhnya yang tak berkepala itu bergerak sendiri, mengangkat kepala Ardi dan menatapnya melalui pantulan cermin. Sekarang kau menggantikanku. Sebuah suara bergema di dalam pikirannya. Suara yang dingin penuh kebencian. Ardi ingin melawan, ingin berteriak, ingin mengembalikan tubuhnya. Tapi perlahan, kesadarannya mulai memudar. Seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan abadi. Sementara itu, tubuhnya yang kini dikuasai oleh sosok lain berbalik dan berjalan keluar dari gubuk menuju desa. Di kejauhan, suara langkahnya menggema di malam yang sunyi. Tap, tap, tap. Hantu tanpa kepala itu kini punya tubuh baru, dan ia haus akan mangsa berikutnya.